Terima kasih masih bersama kami dan masih bersama Pak Aceh Hasan, Ketua DPP Partai Golkar dan juga Mas Pangi Sarwi, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting ya. Kita sedang berbincang tentang ambisi Partai Golkar menuju 2024. Yang menarik tadi Pak Aceh bahwa Partai Golkar ini sudah tua begitu ya, tapi bagaimana supaya Partai Golkar tetap kelihatan muda juga di mata pemilihnya? Ya, pada ulang tahun kali ini kita punya roadmap ya untuk menuju 2024. Roadmap yang kita miliki itu menyangkut dengan strategi pemenangan baik dalam Pilpres, Pileg maupun Pilkada 2024. Strategi ini telah kita coba pada Pilkada 2010 yang lalu. Dan alhamdulillah Partai Golkar di dalam Pilkada 2020 yang lalu 62% ya? mendapatkan kemenangan di 62% dari daerah yang melakukan pilkada itu. Itu artinya apa? Kami optimistik dengan strategi yang kami miliki ini memungkinkan bagi Partai Golkar dengan roadmap yang kita miliki akan mendapatkan kemenangan itu. Kita sendiri sudah menargetkan kemenangan 20% untuk pemilihan legislatif, dan tentu kalau Pilpres kita harus menang dan Pilkada nanti 60% di 2024 harus kita rebut. Nah, strategi yang terus kita lakukan tentu sebagai seorang teknokrat Pak Erlangga Hartarto, sesungguhnya beliau telah banyak menorehkan berbagai macam prestasi. Salah satunya misalnya sebagai Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi saat ini, ya, di tengah negara-negara yang lain mengalami kesulitan pelambatan ekonomi yang begitu sangat kuat, Indonesia mampu memulihkan ekonomi dengan misalnya pada kuartal yang kedua, ekonomi kita mampu tumbuh menjadi 7,07%. Dan kita negara yang cepat sekali keluar dari resesi. Nah, oleh siapa prestasi itu dilakukan? Tentu saya kira karena kepemimpinan Pak Erlangga di dalam mengkoordinasikan ekonomi kita. Nah, hal-hal semacam ini salah satunya adalah yang perlu disampaikan kepada rakyat. Rakyat tidak banyak yang tahu bahwa memang Pak Erlangga ini memiliki prestasi yang mampu mengkoordinasikan anasir-anasir ekonomi kita sehingga kita mampu dengan cepat keluar dari resesi. Baik, ke Mas Pangi sekarang. Saya ingin melihat dari kacamata Anda, apakah keberadaan Pak Erlangga sebagai bagian dari kabinet Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini mampu menonjol dan mampu juga memikat, karena kita tahu juga tadi ya, kalau klaim dari Partai Golkar itu adalah kinerja dari Erlangga, tapi kita juga bisa melihat kan ada juga tim-tim yang lain begitu kan, menteri-menteri yang lain yang juga mendukungnya, Mas Pangi. Ya gini Mas Hajat, ada satu hal yang menarik Mas Hajat, bahwa nanti klaster calon presiden dari kepala daerah itu nggak punya panggung seperti Mas Ganjar, Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Sementara ya Pak Erlangga itu masih punya panggung sebagai menteri, itu perlu dicatat. Nah itu penting banget bahwa apakah yang lain akan kempes ya elektoralnya, gelembung popularitasnya, elektabilitas dan akseptabilitasnya, tetapi Mas Erlangga yang masih punya panggung. Nah itu yang pertama. Poin kedua adalah Mas Hajat, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, beliau ini kan sedang berkuasa, ya menterinya banyak. Partai Golkar kan spesialis partai yang berkuasa yang saya bilang tadi. Apalagi caleg-calegnya itu Mas Hajat bukan orang yang lagi mencari pekerjaan, bukan orang banyak juga aktivis sepatu miringnya, tapi juga banyak pengusahanya, anak bupatinya, anak gubernur, anak pejabat, anak anggota DPR. Itu juga banyak calegnya Golkar. Maka saya katakan caleg Golkar itu bisa menjadi penting momentum untuk meningkatkan elektabilitas Golkar. Itu yang menjawab pertanyaan Kang Aceh tadi, bahwa di hasil survei misalnya oke lah kalau Foxpol masih 6,8% ya masuk 4 besar. Tapi pada hari pemilihan ada lompatan, dia bisa leading sebagai partai pemenang pemilu. Karena tadi itu calegnya itu orang yang sudah bekerja, berbuat, berkontribusi banyak dan sedang berkuasa. Banyak gubernurnya, banyak anggota DPR-nya, banyak pejabat yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga gini Mas Hajat.
walaupun dari segi ketua umum partai itu Mas Airlangga masih di bawah Pak Prabowo dan AHY, Iya. termasuk Bu Megawati itu masih 4,7% hasil elektabilitasnya dari Voxpol pada survei yang kita potret pada 4 Juli. Tetapi dari konteks bahwa beliau hari ini punya program, punya panggung, itu bisa punya kontribusi yang nyata nanti terhadap elektabilitas. Makanya kan kita menguji kutel efek bahwa Mas Airlangga besok maju itu saya meyakini kalau seandainya kemarin saja Golkar tidak mengusung capres, hanya menjadi pengusung, tidak punya jagoan sendiri, itu elektabilitasnya sudah leading nomor 2. Saya punya keyakinan kalau besok Golkar punya capres sendiri, maka itu jauh akan lebih baik sebetulnya. Itu misalnya simulasi kita Mas Hajat, yang terakhir gini, simulasi kita misalnya kita coba simulasi Mas Airlangga misalnya AHY Ridwan Kamil, kemudian Kuat Anies, kemudian Airlangga Sandi. Nah itu masih unggul gitu dari simulasi itu. Jadi artinya ada peluang sebetulnya, ada 20,8% itu ternyata Airlangga Ridwan Kamil itu menarik gitu. Airlangga Sandi itu juga menarik. Bahkan Airlangga sama AHY pun itu masih menarik potensial ke depan. Jadi sebetulnya kalau beliau menjadi cawapres, ya mohon maaf menurut saya nggak pas gitu. Nggak cocok jadi, gitu ya? Nggak cocok. Jadi beliau harus tarung bebas, masuk gelanggang pertarungan kontestasi elektoral langsung capres. Tinggal cari cawapresnya saja, cuma cari 1, 2, Nih ke Pak Aceh kemudian, ini strategi lain apa yang Golkar ingin mainkan untuk bisa lebih mendekatkan sosok jagoannya ini di tengah masyarakat selain tadi kebijakan-kebijakan yang tentu kalau masyarakat kan Anda juga mengatakan tidak banyak yang tahu begitu kan, karena itu banyaknya dilakukan di belakang meja. Apa strategi Golkar untuk bisa mengenalkan lebih jauh capresnya ini? Iya. Pertama tentu kita punya kekuatan modal partai. Partai Golkar sendiri secara elektoral, kita memiliki basis pemilih yang jelas. Kalau kita mampu untuk memaksimalkan potensi modalitas partai secara struktural saja, itu sudah mampu untuk dapat meningkatkan elektabilitas Pak Airlangga. Ya. Pertama itu. Yang kedua, apalagi jika struktur partai dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat RT RW itu digerakkan untuk mensosialisasikan nama Pak Airlangga sebagai calon presiden, tentu ini akan dengan cepat bisa dilakukan oleh Partai Golkar. Nah, yang ketiga, apalagi kalau misalnya kita mampu untuk bisa menjelaskan ke publik dari apa yang telah dilakukan Pak Airlangga dalam konteks pemulihan ekonomi, dalam konteks penanganan COVID, menurut saya rakyat Indonesia ini membutuhkan figur yang mampu bukan hanya berdrama, melakukan sensasi. Udah ada kerjanya lah begitu ya? Yang kerja untuk kepentingan masyarakat, gitu. Untuk kepentingan apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Apalagi kalau kita lihat misalnya pidatonya Pak Airlangga di dalam semalam di dalam HUT Partai Golkar. Saya kira secara konseptual, gagasan-gagasan dari Pak Airlangga Hartarto untuk memajukan Indonesia itu sangat visioner. Untuk bagaimana misalnya di bawah kepemimpinan beliau ingin mendorong untuk segera kemiskinan ekstrim, segera untuk ini mengeluarkan masyarakat Indonesia dari jebakan kelas menengah begitu ya? Masyarakat Indonesia dari jebakan kemiskinan, dari jebakan middle income trap gitu ya. Nah tentu salah satu yang didorongnya adalah misalnya soal bagaimana pelaku usaha baik UMKM maupun industri untuk bisa hidup. Dan gagasan-gagasan yang selama ini diinginkan oleh kita semua, misalnya
walaupun kontroversi di masyarakat, tetapi keberanian untuk misalnya mendorong undang-undang cipta kerja, ya, Baik. Sekarang kebijakan-kebijakan insentif ekonomi bagi pelaku usaha, ya, kartu prakerja dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang menurut saya, ya, walaupun banyak orang mengkritik, tetapi tetap tegar dengan prinsip-prinsip berpolitik, gitu. baik. Maka dia tetap jalan dengan kebijakannya itu. Oke, baik. Terakhir ke Mas Panggi, ini satu ambisi yang memang sesuai dengan takarannya atau memang ya mencoba untuk menunjukkan sesuatu di tengah kesempatan semua partai juga hampir sama menuju 2024 ini? Ya, tentu menakar ambisi Partai Golkar bisa terukur, bisa tidak terukur, bisa asumsi, persepsi. Tetapi kalau variabelnya terukur, itu mungkin saja leading sebagai partai pemenang pemilu. Variabel pertama adalah faktor ketua umum, ya. Kemudian itu menjadi penting kontribusi, pikiran dan narasinya membangun kebangsaan. Apalagi isu-isu Golkar itu kan nggak mau masuk kepada isu-isu polemik tentang agama, politik identitas, ya, isu-isu korupsi, dia lebih kepada isu-isu pembangunan. Jadi itu sangat kelihatan sebetul nation state membangun bangsa gitu. Jadi gotong royong, kebersamaan. Yang kedua adalah Golkar itu punya caleg yang berkualitas ke depan. Jadi saya pikir itu juga menjadi penentu Golkar leading bisa menjadi pemenang pemilu. Nah, yang terakhir adalah kenapa bisa Golkar ada kemungkinan bisa sebagai pemenang pemilu itu kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat di bawah. Dan terakhir adalah Partai Golkar bukan partai yang bertumpu kepada figur atau sosok, tapi yang bertumpu kepada mesin yang tumbuh secara merata, yaitu partai yang modern. Nah, semestinya ini partai yang tidak oligark atau dimiliki oleh keluarga, partai yang sangat modern, maka dan kita akan lihat tentu saja trennya, ya. Nah, tentu pasti juga kita membaca trennya. Kalau di hasil kita memang trennya agak pertumbuhannya positif. Baik, terima kasih sudah berbincang di Indonesia Petang, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan dan juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Mas Panggi Sarwi. Salam sehat untuk semua. Salam sehat, Mas Sajat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News.